Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Rahmawati dari Manajemen A3 semester 1 Universitas Islam Majapahit. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akhlak, etika, dan moral. Ada 4 poin yang akan saya bahas. 1. Pengertian akhlak, etika, dan moral. 2. Ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. 3. Perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. 4. Nilai akhlak, etika, dan moral. Pengertian akhlak. Secara bahasa, bentuk jamak dari akhlak adalah khuluk, yang memiliki arti tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi, kesimpulannya adalah akhlak pada dasarnya merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Pengertian etika. Dari segi etimologi atau ilmu asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Secara umum, etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Pengertian moral. Secara bahasa, moral berasal dari kata mores yang artinya adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Secara istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Secara umum, moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup akhlak. 1. Akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri. 2. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat karib. 3. Akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. 4. Akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu. Tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. 5. Akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah, ruang lingkup akhlak sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Ruang lingkup etika. 1. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran lama dan baru tentang tingkah laku manusia. 2. Etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai, baik dan buruknya suatu pekerjaan. 3. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. 4. Etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk. 5. Etika mengajarkan cara-cara
Maksud saya, etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. 6. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Ruang lingkup moral. Dalam kesadaran moral mencakup 3 hal. 1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. 2. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif. 3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Macam-macam moral dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Moral murni ialah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu perwujudan pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. 2. Moral terapan ialah moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofi, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Selanjutnya yaitu persamaan akhlak, etika, dan moral. 1. Akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, atau perangai yang baik. 2. Akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. 3. Akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Perbedaan akhlak, etika, dan moral dari seginya dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Berdasarkan tolak ukur, akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Berdasarkan sifat, etika bersifat teoris, sedangkan akhlak dan moral bersifat praktis. Nilai akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga akan muncul secara spontan bila diperlukan, tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Contoh nilai akhlak di kehidupan sehari-hari. 1. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan segala keputusan kepadanya. Yang kedua yaitu istiqomah, adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang ketiga yaitu birrul walidain, artinya berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Yang keempat yaitu kasih sayang dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Anak adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Contoh nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Etika ketika dengan orang yang lebih tua, yaitu hormat, sopan, dan santun. 2. Etika kepada orang yang berbeda agama, yaitu saling menghormati dan toleransi. 3. Etika dalam berpakaian, yaitu sopan dan menyesuaikan tempatnya. 4. Etika meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Seseorang yang berjiwa kesatria adalah mereka yang mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya menjadi lebih baik. Kelima, etika ketika makan dan minum, yaitu tidak makan berlebihan dan benar-benar memperhatikan adab serta tata krama. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan baik dan buruk yang memandu kehidupan manusia secara umum. Contoh nilai moral di kehidupan sehari-hari. 1. Keagamaan atau religius, sikap dan perilaku patuh dalam pelaksanaan ajaran agama
yang diwakilinya. Toleransi pelaksanaan agama lain. 2. Jujur. Perilaku berdasarkan pada upaya menjadikan diri Anda orang yang selalu dapat Anda percayai dengan kata-kata, tindakan, dan pekerjaan. 3. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan mematuhi berbagai peraturan. 4. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain saat melakukan tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai akhlak, etika, dan moral. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.